Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Istana Liu He terkenal di area tingkat ke-7 dan merupakan salah satu dari banyak kekuatan utama. Keturunan Putuo, salah satu dari 9 keturunan dewa, dilindungi oleh Istana Liu He. Tentu saja, Istana Liu He hanyalah salah satu kekuatan yang melindungi keturunan Putuo. Sudah lama beredar rumor bahwa Sang Wenming memiliki hubungan yang sangat baik dengan keturunan Putuo. Keduanya tumbuh bersama. Setelah keturunan Putuo diangkat menjadi keturunan dewa, mereka membawa Sang Wenming ke banyak alam rahasia, yang memungkinkan Sang Wenming memperoleh banyak kekayaan. Bukan saudara-saudara, tapi lebih baik dari saudara-saudara. Tentu saja, kualifikasi peradaban Sang Wenming ini tidak buruk. Meskipun ia tidak bisa dianggap sebagai jenius tingkat atas, ia juga bisa digolongkan sebagai jenius. Di antara daftar jenius bidang bintang atas, ia berada di peringkat ke-78 dalam daftar surgawi. Sejak ia mulai berlatih, sudah 260.000 tahun. Dengan bantuan alam dewa kuno Istana Liu He, ia telah mencapai alam dewa bintang 1. Sudah diketahui umum bahwa Su Han tidak memiliki hubungan baik dengan keturunan Putuo. Bahkan Su Han telah mendengar bahwa Sang Wenming telah berencana untuk secara pribadi memimpin orang-orang kuat dari Istana Liu He untuk menyerang Su Han, tetapi Su Han kemudian melakukan perjalanan melintasi 4 prefektur selama pemujaan gunung dan menjadi kepala istana tingkat 7, jadi Sang Wenming menekan gagasan ini. Yang pasti adalah karena keturunan Putuo, peradaban Sang memiliki permusuhan besar terhadap Su Han. Faktanya, dengan identitas dan kultivasi Sang Wenming, dia seharusnya tidak datang ke Gunung Wancong saat ini. Hampir semua kultivator yang muncul di Gunung Wancong sekarang berasal dari militer di bawah istana penyewaan dan kuil para dewa, seperti pengawal Zhenyu. Su Han menduga bahwa alasan Sang Wenming muncul di sini adalah karena dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman dengan orang-orang kuat dari Istana Liu He. Di antara para dewa sakti yang saat ini tengah berperang melawan para iblis di garis depan, ada satu dewa dari Istana Liu He. Su Han tidak memiliki kesan yang baik tentang Istana Liu He, tetapi dia mengagumi orang di alam dewa surgawi, jadi meskipun dia tahu bahwa Sang Wenming sedang memprovokasinya, dia mengabaikannya. Aku punya beberapa teknik untuk memurnikan jiwa darah. Kau bisa mencobanya, kata Su Han. Oh. Mata semua orang berbinar dan menunjukkan beberapa ekspresi, benarkah? Su Han mengangguk. Sudah hampir malam. Malam ini aku akan mengukir mantra-mantra ini ke dalam kristal memori dan menyerahkannya kepadamu besok. Namun, kamu setidaknya harus berada di alam ilahi untuk menyempurnakannya. Dan seperti yang kamu tahu, menyempurnakan jiwa darah membutuhkan banyak mayat iblis. Semakin kuat iblis-iblis ini saat mereka hidup, semakin baik. Aku serahkan urusan ini padamu. Tentu saja, Song Tiegong langsung mengangguk. Mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Namun, Sang Wenming berkata dengan nada sarkastis, kau adalah Patriark Agung Suntian, salah satu pemimpin umat manusia. Karena kau telah menguasai teknik-teknik itu, kau seharusnya mengerti cara memurnikannya. Dibandingkan dengan yang lain, kau seharusnya bisa memurnikan jiwa darah dengan sangat cepat, kan? Kenapa kau tidak mengambil beberapa mayat iblis dan memurnikan jiwa darah dari mereka? Sebanyak apapun mereka semua dapat berkontribusi bagi umat manusia kita, kan? Mendengar ini, beberapa orang mengerutkan kening. Mayat-mayat iblis semuanya ada di garis depan. Kecuali kedua belah pihak menghentikan perang, hanya akan ada sedikit waktu untuk mendapatkan mayat-mayat iblis itu. Inti masalahnya adalah para iblis itu masih sangat khawatir dengan mayat anggota mereka sendiri, karena mereka khawatir manusia akan memurnikan mereka menjadi jiwa darah untuk menekan mereka. Dalam kasus ini, meminta Su Han untuk mendapatkan mayat iblis tidak diragukan lagi memintanya untuk melawan iblis. Su Sun adalah patroli agung dan tidak bisa pergi ke garis depan untuk melawan iblis. Selama dia di sini,
dia bisa tetap tinggal untuk umat manusia kita dan meningkatkan moral, kata Song Tiegong. Lelaki tua yang berbicara tadi juga berkata, kami telah menerima kabar dari atas bahwa dewa kuno kehampaan akan segera tiba. Dengan kemampuannya mengendalikan hukum ruang, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengambil benda-benda dari udara. Belum lagi Suzun, bahkan para prajurit di garis depan pun tidak perlu mengambil mayat iblis itu sendiri. Siapa yang tahu kapan dewa kuno yang halus itu akan turun? Sang Wenming mendengus dingin, memurnikan jiwa darah itu mendesak. Setiap hari penundaan berarti semakin banyak prajurit manusia kita yang akan mati. Aku yakin hal terpenting saat ini adalah mendapatkan mayat iblis dan memurnikan jiwa darah. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Sang Wenming menatap Su Han lagi. Kedatangan Sun Tian Agung telah disaksikan oleh banyak prajurit manusia. Jika dia secara pribadi pergi ke garis depan dan mendapatkan mayat para iblis, itu pasti akan meningkatkan moral umat manusia hingga ke puncaknya, dan perlawanan kita terhadap iblis akan jauh lebih kuat. Diam. Tak seorang pun berkata apa-apa, tetapi Kong Xuan tak tahan lagi. Kau bicara dengan nada yang jahat dan aneh. Kau hanya ingin Suzun mati, kan? Aku tidak mengatakan itu. Sang Wenming mengangkat bahu. Lalu apa maksudmu? Wenren Nonghan juga bertanya. Maksudku sangat jelas. Selain para sakti di alam dewa kuno, hanya patroli agung yang bisa meningkatkan moral klan kita. Aku hanya membiarkannya berpura-pura, tidak benar-benar membiarkannya mati. Apa yang kau teriakkan? Sang Wenming mencibir. Sial, aku tidak akan menerimamu seperti ini, kata Kong Xuan dengan marah. Apa? Kau, seorang dewa sejati tingkat puncak, berencana menyerangku, seorang roh ilahi bintang 1. Sang Wenming menunjukkan ekspresi jijik. Baiklah. Song Tiegong berteriak pelan, suaranya tajam, kalau kita bahkan tidak bisa membunuh iblis, bagaimana mungkin umat manusia saling bertarung? Tolong, semuanya, singkirkan dendam masa lalu. Jika iblis benar-benar menguasai wilayah bintang superior, maka kita akan menjadi jiwa mereka yang mati atau budak abadi mereka. Kalau sudah begitu, apa gunanya berdebat sekarang? Wenren Nonghan dan Kong Xuan mendengus dingin pada saat yang sama dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sang Wenming berkata, paman-paman saya sedang melawan iblis di garis depan, memberi waktu bagi ras kita untuk bernapas, sementara beberapa orang hanya membual di sini. Jika mereka benar-benar mampu, mereka seharusnya pergi ke garis depan dan membunuh iblis-iblis itu. Apakah menurutmu iblis-iblis itu akan mundur jika mereka hanya berdiri di sini dan marah? Song Tiegong sudah bicara, tapi dia masih menolak untuk menyerah. Ini agak keterlaluan. Namun, karena Sang Wenming mengangkat kultivator alam dewa surgawi dari istana Liu He, tidak ada yang bisa berkomentar banyak. Lagi pula, pihak lain memang bekerja keras untuk umat manusia. Aku akan melihatnya. Su Han berdiri. Kamu mau pergi kemana? Song Tiegong langsung bertanya. Depan. Apa? Tidak. Suzun, tentu saja tidak. Wenren Nonghan, Kong Sun dan yang lainnya berbicara pada saat yang sama, melotot ke arah Sang Wenming. Kenapa tidak? Kata Su Han. Suzun, jangan tertipu oleh omong kosong ini. Wenren Nonghan berkata, garis depan terlalu berbahaya. Tekanan dari para dewa dan iblis kuno sangat besar. Kau adalah pemimpin umat manusia. Bagaimana kau bisa mengambil risiko seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Su Han menggelengkan kepalanya pelan. Ada kultivator di garis depan, bukan hanya mereka yang berada di alam dewa kuno, tapi juga kultivator lainnya. Kalau mereka yang berada di alam dewa semu dan alam dewa virtual saja bisa pergi, kenapa aku, sang patroli langit, tidak bisa pergi? Ini, semua orang tampak cemas, tetapi mereka tidak bisa membujuk Su Han. Pada saat ini, Su Han telah mencapai tepi benteng. Sang Wenming mencibir sebagai tanggapan. Namun yang tidak disangkanya adalah saat Su Han hendak keluar dari benteng, dia berhenti lagi, tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Saudara Sang, apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Mendengar ini,
Semua orang di benteng menunjukkan ekspresi yang berbeda. Orang-orang seperti Song Tiegong semuanya tersenyum. Ekspresi wajah Sang Wenming berubah. Dia pikir provokasinya berhasil dan berharap Su Han mati di garis depan, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum pergi, orang ini akan menggigitnya lagi. Kultivasiku masih rendah, dan aku tidak seberani Su Sun, jadi aku tidak akan pergi, kata Sang Wenming. Hanya 3 tingkat lebih rendah, jadi kamu tidak berani pergi, kata Su Han sambil tersenyum. Ekspresi Sang Wenming berubah muram. Meskipun dia hanya 3 tingkat lebih rendah, ku dengar kekuatan bertarung Su Sun luar biasa dan dia bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Meskipun dia sekarang hanya alam dewa bintang 4, aku khawatir kekuatan sejatinya melampaui alam dewa misterius, kan? Tak tertandingi. Saat berbicara, Sang Wenming terus menggelengkan kepalanya. Tetapi semua orang dapat mendengar sarkasme yang kentara dalam kata-katanya. Tingkat kultivasi alam dewa bintang 4 dan kekuatan tempur alam dewa mendalam. Saya khawatir hanya orang-orang jenius super seperti keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar yang bisa melakukannya. Kecuali bagi mereka, itu adalah fantasi bagi siapapun di dunia. Hehe. Su Han tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata, keluarga Sang di istana Liu He telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad, dan mereka memang telah menghasilkan banyak orang berbakat. Misalnya, Sang Bai, yang saat ini sedang melawan iblis di garis depan, adalah seseorang yang sangat kukagumi. Aku tak pernah menyangka cucu kepala keluarga Sang, selain berlidah tajam, ternyata pemalu seperti tikus. Ini benar-benar membuka mataku. Omong kosong. Ekspresi Sang Wenming akhirnya berubah. Su Baliu, jangan libatkan istana Liu He dalam masalah antara kau dan aku, apalagi keluarga Sangku. Kau tidak layak dibandingkan dengan para pendahulu hebat keluarga Sangku. Setidaknya aku lebih baik darimu, kan? Su Han sama sekali tidak marah. Ia mencibir dan berbalik, bajingan. Sang Wenming menggebrak meja dengan marah, tak peduli dengan orang lain di sana, dan mengumpat dalam hati, Su Baliu, mudah bagimu untuk mengatakannya sekarang, tapi kau tidak tahu betapa berbahayanya garis depan. Jika kau benar-benar bisa mengambil tulang iblis dan dengan cepat memurnikan jiwa darah, maka itu bisa dianggap sebagai metodemu. Tapi jika tidak, lebih baik jangan kembali. Lebih baik mati di garis depan. Tuan Sang, itu terlalu berlebihan. Wajah Song Tiegong dipenuhi amarah. Su Sun mengirim umat manusia pertama ke dunia fana ke istana penyewaan. Warisan ini saja tak tertandingi. Kau harus membaca lebih lanjut tentang ajaran keluarga Sang. Selain istana Liu He, kau sendiri tidak berhak mengatakan hal seperti itu tentangnya. Apa ini ada hubungannya denganmu? Sang Wenming tiba-tiba menoleh dan memelototinya. Ekspresi Song Tiegong berubah dingin, tetapi ia segera tenang. Jika Sang Bai tidak berjuang untuk umat manusia dan kita tidak bisa membiarkannya mengkhawatirkan barisan belakang, aku bisa saja melumpuhkanmu hanya karena itu. Meskipun dia tidak mengambil tindakan, tekanan dari puncak alam dewa surgawi menyapu dirinya dengan keras, seperti mulut besar, mencoba menelan Sang Wenming. Wajahnya langsung memucat, dan dia segera tenang, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Huf, Song Tiegong mendengus dingin dan mengabaikan Sang Wenming. Sebaliknya, ia berkata, kita tidak bisa membiarkan Su Sun pergi ke garis depan sendirian. Aku harus menemaninya secara pribadi. Aku juga ikut. Hitung aku ikut. Banyak orang berdiri pada saat ini, belum lagi Qiyu dan yang lainnya. Adapun Wenren Nonghan dan Kong Xuan, mereka hanya berada di puncak alam dewa sejati dan tidak dapat maju ke garis depan tanpa perintah dari atas. Namun, mereka sangat keras kepala dan tak seorang pun bisa membujuk mereka. Akhirnya, mereka tak punya pilihan selain mengikuti dan menuju garis depan bersama. Yang disebut garis depan, tentu saja adalah Gunung Batas Klan. Di atas Sutra Jinling, semua orang terbang melintasi langit, dan ribuan gunung dengan cepat berubah menjadi bintik-bintik hitam.
Tak lama kemudian, mereka melihat ngarai yang sangat aneh. Ngarai ini bagaikan jurang yang terpisah di kedua sisinya, dengan diameter lebih dari 10.000 mil. Awalnya terdapat jembatan panjang yang menghubungkan kedua sisi yang berlawanan, tetapi kini jembatan panjang itu telah dihancurkan, hanya menyisakan tirai cahaya raksasa yang menjulang. Itu adalah Ngarai Ki. Ada juga banyak bangunan di sini, dan ada lebih dari 1 juta biksu. Ketika mereka mendengar suara siulan, mereka segera mendongak dan melihat Su Han dan yang lainnya mengenakan baju besi emas. Apakah itu Santo Pelindung Agung? Apa yang mereka lakukan di sini? Kalau kita terus maju, kita akan sampai di garis depan. Omong kosong, ini hanya omong kosong. Su Sun, kau adalah Panglima Patroli Agung. Seharusnya kau memimpin pasukan manusia dari belakang dan menyusun rencana untuk menghentikan dan membunuh para iblis. Seharusnya kau tidak muncul di depan umum seperti ini. Banyak suara datang dari bawah, semuanya membujuk Su Han untuk segera kembali. Dibandingkan dengan kultivator biasa, Sun Tian Agung lebih mampu menarik kebencian klan iblis. Setelah umat manusia sepenuhnya menekan klan iblis, Laut Suci belum muncul, dan iblis sesekali akan meninggalkan dunia iblis dan memasuki wilayah umat manusia. Namun begitu iblis turun tangan, umat manusia akan menjadi yang pertama menyadarinya, dan para dewa kuno berbaju zirah emas modern yang berpatroli di langit akan segera menyerbu dan membunuh mereka. Seiring berjalannya waktu, para iblis perlahan menyadari bahwa dewa-dewa kuno yang berpatroli di langit selalu ada di antara umat manusia, dan para patroli langit kontemporer inilah yang membunuh mereka. Ada beberapa kali klan iblis melancarkan konspirasi untuk membunuh dewa kuno berbaju zirah emas, tetapi semuanya gagal. Lagi pula, para dewa kuno tetaplah dewa kuno. Sekalipun sesekali mereka dikalahkan, mereka tak akan pernah bisa dibunuh semudah itu. Kemudian, Kaisar Naga Iblis kuno muncul entah dari mana dan mencapai wilayah kekuasaan. Ia menguasai wilayah seluas 1 miliar mil dan mengubahnya menjadi lautan suci yang luas, mengisolasi sepenuhnya wilayah manusia dari dunia iblis. Hanya dengan begitu umat manusia dapat hidup damai. Saat ini, klan iblis telah bangkit kembali. Meskipun mereka lupa siapa dewa patroli kuno yang menindas mereka saat itu, mereka pasti akan mengincar dewa patroli masa kini. Ini juga alasan mengapa Wenren Nonghan dan Kong Xuan mendesah. Tidak perlu khawatir, semuanya. Suara Su Han dipenuhi dengan kekuatan kultivasinya saat ia berteriak, "Akulah yang mulia agung patroli saat ini. Aku harus memenuhi tugas dan tanggung jawabku sebagai yang mulia agung patroli." Para prajurit di garis depan berjuang mati-matian. Aku, Saudara Wenren, Saudara Kong, dan yang lainnya tidak bisa hanya berdiri di sini dan menonton. Kita bahkan bisa pergi dan meningkatkan moral para jenderal manusia kita. Jika kita benar-benar kalah, aku akan mundur. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Su Baliu. Terdengar teriakan keras dari bawah. Itu adalah seorang wanita tua. Dia bergegas keluar dan berdiri di depan Su Han dan yang lainnya. Ketika dia melihat Song Tiegong, ekspresinya langsung muram. "Terima kasih, Tuan Wei." Sudut mulut Song Tiegong berkedut. "Tuan Song Wei, istana telah memerintahkan Sun Tian Agung untuk tetap di belakang dan memberikan dukungan untuk sementara waktu. Tapi Anda malah ingin membawanya ke garis depan. Anda benar-benar merasa nyaman, ya?" Wanita tua itu geram. Identitas Sun Tian Agung sangatlah sensitif. Bagi manusia, dia adalah jiwa dan keyakinan, tetapi bagi iblis, dialah orang pertama yang harus dibunuh. Song Tiegong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Terima kasih, Tuan Wei, sebenarnya bukan niat saya untuk mengundangnya. Saya sungguh tidak bisa membujuknya. Orang ini seharusnya Xie Linghua, Xie Weizu, kan?" Su Han berkata sambil tersenyum. Meskipun wanita tua itu marah, dia menahannya dan membungkuk sambil berkata, "Xie Linghua, pemimpin pengawal daerah ke-12 Istana Pengadilan Manusia, memberi hormat kepada patroli agung yang mulia surgawi.
Tidak perlu melakukan ini, senior. Su Han membalas sapaan itu sambil tersenyum. Alam dewa kuno menekan pertempuran di garis depan, sementara Song Tiegong dan Xie Linghua masing-masing adalah panglima tertinggi Gunung Wancong dan Lembah Qixia. Su Han sudah mengetahui berita itu sebelum tiba. Keduanya berasal dari Istana Pengadilan Manusia, jadi wajar saja mereka memihak Su Han dan tidak ingin membiarkan dia mempertaruhkan kematiannya dengan kultivasinya di alam dewa. Situasi di Gunung Batas Klan begitu serius saat ini. Bahkan jika keempat dewa kuno terkena serangan keras secara langsung, siapapun yang pergi ke sana kemungkinan besar tidak akan mampu menimbulkan gelombang besar. Bagaimana situasi saat ini? Tanya Su Han. Garis langit panjangnya 80.000 mil, yang mana umat manusia menempati 20.000 mil dan iblis menempati 60.000 mil. Xie Linghua mengatakannya dengan sederhana dan lugas. Namun semua yang hadir terkejut dan menunjukkan kesedihan. Ujung lorong sempit itu terhubung ke Laut Suci, yang pada awalnya dianggap sebagai tanah milik umat manusia. Pada kedua sisi langit satu garis terdapat jurang rawa yang disebutkan oleh Song Tiegong dan lainnya. Dari segi lebar, Yitian-tian lebarnya sekitar 5.000 mil dan panjang 80.000 mil. Tetapi saat ini, iblis telah menduduki 60.000 mil, dan umat manusia hanya berjuang mati-matian dalam 20.000 mil terakhir. Setelah 20.000 mil ini juga ditekan, Gunung Batas Klan akan runtuh total. Jika umat manusia ingin mundur, mereka harus kembali ke Ngaraiki. Jika tidak, di tanah terbuka di belakang Gunung Batas Klan, klan iblis akan dapat bergerak lebih bebas, dan kerusakan yang akan mereka timbulkan pada umat manusia akan semakin besar. Ada keheningan di atas kehampaan. Waktu hampir habis. Setelah beberapa saat, Xie Linghua menghela napas, hanya masalah waktu sebelum Gunung Batas Klan hancur. Jika bukan karena leluhur kita yang membuka tempat berbahaya bernama Garis Langit ini, Gunung Batas Klan pasti sudah runtuh sejak lama. Gunung ini masih berjuang karena telah memanfaatkan medan, tetapi pasukan iblis terus berdatangan dari dunia iblis. Begitu jumlah mereka melebihi batas tertentu, Gunung Batas Klan pasti akan runtuh. Nada suaranya berat, bahkan tanpa pergi ke garis depan, semua orang bisa membayangkan betapa tragisnya situasi di sana. Kalau kau pergi ke sana sekarang, moral umat manusia memang akan meningkat, tapi juga akan membangkitkan amarah para iblis dan membuat mereka menyerang Su Zun berbondong-bondong. Mengerti? Xie Linghua menambahkan, jadi, aku tidak menyarankanmu pergi ke sana. Segera mundur ke Gunung Wancong. Jika Ngaraiki juga ditembus, maka kau harus mundur ke area tingkat pertama. Tidak, aku ingin pergi ke sana. Su Han menggelengkan kepalanya. Aku punya cara untuk memurnikan jiwa darah dengan cepat. Menurut apa yang baru saja dikatakan Tuan Xie Wei, sangat sulit mendapatkannya di Gunung Batas Klan. Jika aku menunggu sampai malam ini untuk memberikannya kepadamu, banyak prajurit akan mati. Aku akan pergi ke sana secara langsung dan mengajarimu dengan memberi contoh. Ini cara terbaik dan tercepat, membersihkan jiwa darah. Xie Linghua mengerutkan kening dan menatap Song Tiegong, apakah kamu yakin? Saya. Song Tiegong ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, itulah yang dikatakan Su Zun. Entah benar atau tidak, aku tidak tahu. Xie Linghua hendak membantah, tetapi Qiyu berkata, terima kasih, Tuan Wei, Su Zun tidak pernah melakukan apapun tanpa keyakinan. Dia mampu memahami dunia fana pertama umat manusia, jadi dia pasti akan menciptakan keajaiban lainnya. Xie Linghua mengamati Qiyu dari atas ke bawah, lalu akhirnya berkata dengan suara serius, jika Su Zun dalam bahaya, maka kau sebaiknya tidak kembali. Kita harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Su Zun. Jawab Qiyu dan yang lainnya serempak. Siul, tirai cahaya lembah Qi terbuka, dan Jin Lingchou melewatinya. Xie Linghua menatap mereka dari belakang, matanya penuh kekhawatiran. Bahkan kekuatan dewa kuno berzirah emas pun tak lebih dari ini. Anak ini sungguh mengagumkan. Tapi bahaya di garis depan terlalu besar.
Kalau terjadi apa-apa di sana, aku takkan pernah merasa tenang. Kalau sampai penguasa Suntian Agung mati di tangan iblis, kalau berita ini tersebar, niscaya umat manusia akan terguncang dan moral militer akan anjlok. Mereka tidak perlu tahu bagaimana Suntian Agung mati. Mereka hanya perlu tahu bahwa umat manusia gagal melindungi Suntian Agung dan dibunuh oleh para iblis. Jarak antara Gunung Batas Klan dan Lembah Qi sekitar 13 juta mil. Di bawah percepatan Jin Ling Chou, semua orang menyeberang dengan cepat, dan segera mereka melihat pemandangan mengerikan yang mengejutkan hati mereka. Monster-monster besar yang tak terhitung jumlahnya tengah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan banyak pembudidaya di jalan yang luas. Dibandingkan dengan mereka, ras manusia sekecil semut. Ukuran monster-monster ini, selain besar, mirip dengan manusia. Mereka semua memiliki 2 tangan dan 2 kaki, tetapi kepala mereka sangat berbeda dan bentuknya pun beragam. Jalan luas ini persisnya One Line Sky. Saat ini dianggap luas, tetapi tidak cukup untuk menampung tubuh monster besar yang bergerak ke sana kemari. Ada banyak sekali kultivator manusia, setidaknya lebih dari 5 juta. Mereka menggunakan serangan bela diri, konfrontasi fisik, dan formasi sihir. Seluruh adegan ini penuh dengan dampak visual yang kuat. Siapapun yang melihatnya pasti akan terkejut dan darahnya mendidih. Tanah dan kedua sisinya ditutupi oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya, baik iblis maupun manusia. Tentu saja ada juga setan. Para iblis itu berbadan kecil, bahkan banyak yang lebih pendek dari manusia, tetapi kekuatan mereka begitu besar sehingga tidak dapat dinilai dari perawakan mereka. Teriakan pembunuhan memekakkan telinga dan bau darah memenuhi udara. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan kabut merah darah yang dipancarkan bulan darah semakin tebal. Tawa aneh terdengar dari para iblis dan monster, sementara umat manusia semakin menderita. Malam hari adalah saat klan iblis berada pada kekuatan terkuatnya. Biasanya, pada malam hari, manusia harus mengungsi sementara, tetapi bagaimana cara mereka mengungsi? Jika mereka mengungsi, Gunung Klan akan benar-benar tidak dapat dipertahankan. Wow, pedang panjang yang mengerikan tiba-tiba meledak dari kejauhan, menebas kawanan iblis itu, dan seketika membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang pada pedang panjang itu membumbung tinggi ke angkasa, dan cahaya pedang yang mengerikan itu mengamuk bagai ombak, menyapu bersih semua iblis dalam radius 10.000 mil. Setelah serangan pedang ini, umat manusia memiliki kesempatan sementara untuk mengatur napas. Dewa kuno 9 pedang telah beraksi. Song Tiegong dan yang lainnya sangat gembira. Su Han teringat pada orang gila di bawah segitiga Luo Sheng. Dia melindungi Han Chen Xingzi dan ingin merebut kekayaannya. Bahkan sekte Mingjian yang dia ikuti secara tidak langsung adalah pemberontak dan telah membelot ke aliansi bintang. Namun, jika kita kesampingkan semua itu, setidaknya untuk saat ini, Dewa kuno 9 pedang memang patut dikagumi. Grow up. Raungan dahsyat itu sangat memekakkan telinga hingga menyebabkan darah mengucur dari telinga banyak pembudidaya manusia dan wajah mereka menampakkan kesakitan. Tekanan yang mengerikan itu bagaikan gelombang, menyebar dalam sekejap, menyapu langit sejauh 80.000 mil. Seekor iblis raksasa berwajah serigala dan bertubuh manusia tiba-tiba melompat dari laut suci. Dia memegang kapak besar dan menebasnya dengan ganas ke arah umat manusia. Bush! Beng! Umat manusia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuh iblis serigala itu dikelilingi oleh 2 aliran darah dan energi, yang membuktikan bahwa kekuatannya sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 2. Di bawah kapak ini, bumi hampir runtuh, dan kehampaan berubah menjadi ketiadaan. Setidaknya lebih dari 100.000 kultivator hancur tubuh mereka dan jiwa mereka mati. His, kuat sekali. Klan iblis serigala terkutuk ini sebenarnya adalah iblis kuno. Kerugian umat manusia benar-benar menghancurkan. Melihat pemandangan ini, pupil mata semua orang mengecil dan mereka menjadi marah. Dewa kuno 9 pedang memusnahkan jutaan iblis dengan 1 pedang. Monster serigala purba membunuh 100.000 manusia dengan 1 kapak.
Meskipun jumlah mereka sangat sedikit, klan iblis terkenal karena jumlahnya yang banyak. Serangan ini secara langsung mendatangkan ratusan juta iblis, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak iblis yang datang dari dunia iblis kemudian. Dewa kuno 9 pedang, keluarlah dari sini. Iblis serigala purba itu berbicara dengan lantang, suaranya menggetarkan langit, ras manusia sungguh hina. Saat siang tiba, kalian bersembunyi, dan saat malam tiba, kalian muncul dan menyerang. Kalau kalian punya nyali, lawan aku, sendok serigala, sampai mati. Huf, terdengar suara dengusan dingin, lalu sesosok berjubah emas melayang ke udara dan berdiri di hadapan kepala iblis serigala purba. Sendok serigala itu begitu besar, panjangnya 10.000 kaki. Kepalanya saja setara dengan sebuah planet kecil. Dewa kuno 9 pedang bagaikan setitik debu di hadapannya. Malam adalah waktu ketika klan iblis menjadi lebih kuat. Apa kau tidak senang dengan penampilanku? Cibir Dewa kuno 9 pedang. Karena kau tahu hal ini, berarti kau datang ke sini dengan sengaja untuk mati. Mata Wolves pun berwarna merah darah, dan tampak seolah-olah pusaran muncul, menyerap kabut merah darah. Hidup atau matinya kamu, masih bisa diperdebatkan. Dewa kuno 9 pedang mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Kekuatan mengerikan itu menyebar dan menghancurkan seluruh dunia. Sementara kedua dewa kuno itu bertarung, orang-orang di bawah pun tidak tinggal diam. Pemandangan itu sungguh tragis, dan suara gemuruh serta jeritan sebelum kematian sungguh menyayat hati. Ayo pergi, kata Suhan dengan wajah serius. Susun, jangan memasuki wilayah 3000 mil tempat para dewa kuno 9 pedang bertempur. Ketika para dewa kuno mengerahkan seluruh kekuatan mereka, sisa kekuatannya terlalu kuat. Kecuali para dewa surgawi, tak ada yang bisa menandinginya, kata Song Tai. Suhan mengangguk sedikit, dia tentu tahu ini. Sendok serigala begitu kuat, sehingga dewa kuno 9 pedang tidak bisa gegabah dan harus mengerahkan segenap kekuatannya. Saat keduanya bertarung, bagaimana mungkin mereka peduli pada orang lain? Jika mereka bisa membunuh pihak lain, bahkan jika sisa kekuatannya benar-benar memusnahkan prajurit lain dari kedua suku, itu akan sepadan. Li Zifeng awalnya adalah seorang kultivator biasa di area tingkat ketiga. Kultivasinya hanya di alam Dewa Void, dan itu sama sekali tidak tinggi. Dia baru saja menerobos dan hanya berada di level 1 bintang. Li Zifeng tidak pernah memiliki harapan untuk jalan suci. Kemampuannya mencapai alam dewa surgawi dalam kehidupan ini sepenuhnya berkat jalan surgawi, apalagi jalan suci. Dia masih tahu apa kualifikasinya. Akan tetapi, tidak seperti kultivator lainnya, Li Zifeng mendambakan cara kultivasi istana penyewaan yang tidak melibatkan pertempuran dan terpisah dari duniawi. Bukan karena dia tidak mau bertarung, tetapi karena dia sudah lelah bertarung. Dia lahir di daerah setempat dan awalnya memiliki keluarga kecil di daerah tingkat pertama, tetapi keluarganya hancur karena persaingan memperebutkan kristal dewa. Kemudian, Li Zifeng berlatih keras dan akhirnya memasuki alam dewa virtual. Setelah membalas dendam, ia memasuki area tingkat kedua, dan karena beberapa kesempatan, ia tetap berada di area tingkat ketiga. Bosan dengan perjuangan duniawi ini, Li Zifeng ingin bergabung dengan istana penyewa berkali-kali, meskipun ia tahu bahwa istana penyewa hanya sebatas nama saja. Suatu ketika, seorang kultivator dari istana penyewaan lewat dan tergerak oleh tekadnya. Ia membawanya ke istana penyewaan dan menjadikannya murid terdaftar. Mereka yang berada di alam dewa kekosongan, apalagi 1 bintang, bahkan 7 bintang, tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan penjaga wilayah. Namun, tidak lama setelah Li Zifeng bergabung dengan Istana Pengadilan Manusia, para iblis menerobos gunung batas klan dan membunuh orang hingga berhasil mencapai wilayah ras manusia. Istana Manusia awalnya tidak berencana untuk mengirimnya, tetapi dia bersikeras untuk datang, dan setiap perang membutuhkan mereka sebagai umpan meriam, jadi Istana Manusia setuju. Pada saat ini,
ia sedang bertarung dengan iblis ular pada tingkat prajurit iblis. Bedanya, Li Zifeng hanya berada di alam dewa virtual bintang 1, sedangkan iblis ular memiliki 3 aliran darah yang mengelilingi tubuhnya. Tetapi meskipun dia ditekan oleh 2 nilai kecil, Li Zifeng tetap tidak menunjukkan rasa takut. Ia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya, bahkan wajahnya sedikit pucat. Kekuatan kultivasinya menyebar untuk melawan kabut beracun yang dipancarkan oleh iblis ular. Setelah menelan beberapa pil, Li Zifeng sedikit pulih dan terus bertarung. Aku, Li Zifeng, telah berkultivasi selama 830.000 tahun, dan baru saja mencapai alam dewa virtual bintang 1. Hampir mustahil bagiku untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kupikir aku akan mati sendirian, meninggal dengan tenang, tetapi kalian binatang terkutuk telah datang ke negeri manusia lagi. Hahaha. Li Zifeng tertawa terbahak-bahak, aku mungkin akan mati, tapi sebelum aku mati, alangkah baiknya jika aku bisa menyeret beberapa orang bersamaku untuk dikuburkan bersamaku. Bum bum bum. Kekuatan kultivasi bergetar dan berubah menjadi cahaya besar, menyerbu ke arah iblis ular. Tubuh iblis ular itu tingginya puluhan kaki, tetapi wajahnya seperti perempuan yang cantik. Adegan ini sungguh mengerikan. Dia menatap Li Zifeng sambil mencibir, dan ketika mulutnya terbuka, sejumlah besar kabut beracun dimuntahkan. Pada saat yang sama, ekornya melesat dan menuju langsung ke kepala Li Zifeng. Wajah Li Zifeng berubah, menampakkan kebencian dan kemarahan. Dia jelas bukan tandingan iblis ular itu. Tenaga dalamnya belum pulih sepenuhnya. Dia ingin menangkis kabut beracun lawan, tetapi dia tidak bisa menangkis sapuan ekornya. Begitu Anda benar-benar terkena, tubuh Anda akan hancur. Wung, hujan deras sekali sementara atapnya bocor. Ketika Li Zifeng tidak dapat bertahan, kekosongan di sampingnya mulai berdengung, dan iblis lain yang dipenuhi dengan 3 energi darah muncul. Sambil tersenyum sinis, dia memegang kail emas dan mengayunkannya ke dagu Li Zifeng. Apakah kamu akan mati? Tak ada keputusasaan di mata Li Zifeng, melainkan secercah kelegaan, lebih baik mati seperti ini. Hidup ini sungguh melelahkan. Meski begitu, Li Zifeng tidak menunggu kematian dengan tenang. Sebaliknya, ia mengerahkan sisa energinya untuk membuat tubuhnya membengkak dengan cepat. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Slaas, slaas. Namun pada saat itu, tiba-tiba seberkas cahaya pedang menyambar, dan iblis ular serta iblis itu pun langsung terbelah menjadi 2 bagian. Darah berceceran di wajah Li Zifeng, membuatnya tertegun sesaat. Namun kemudian sesosok emas, yang sangat berkilau di bawah cahaya bulan darah, perlahan mendarat di depan matanya. Kau adalah Santo Pelindung Agung. Mata Li Zifeng terbelalak tak percaya. Hiduplah dengan baik dan temuilah aku di Sekte Phoenix nanti. Su Han meninggalkan sepatah kata, membuang cincin penyimpanan, dan menuju ke tempat lain. Meskipun Li Zifeng terkejut, dia tidak menatap kosong. Ini bukan saatnya untuk menatap kosong. Dia membuka cincin penyimpanan dan melihat beberapa botol giok berisi pil obat, serta setumpuk kristal unsur yang sebesar bukit dan berkilauan dengan cahaya. Ini, ketika Li Zifeng mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, Su Han, yang mengenakan baju besi emas, telah bergegas ke kelompok monster dan tidak terlihat lagi. Sekte Phoenix. Wajah Li Zifeng memerah saat dia memegang cincin penyimpanan erat-erat di tangannya. Terlalu banyak kultivator manusia yang mati di Gunung Alam Klan. Tentu saja mustahil bagi Su Han untuk menyelamatkan semua orang. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Li Zifeng berbeda dari yang lain. Meskipun kultivasinya masih rendah, ada hantu berbentuk naga yang mengawasi sekelilingnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan para dewa kuno pun tidak dapat melihatnya, kecuali Su Han. Su Han 90% yakin bahwa Li Zifeng adalah orang dengan garis keturunan naga sejati, yang setara dengan fisik khusus. Yang disebut garis keturunan naga sejati, tentu saja bukan hasil hibridisasi antara naga sejati dan manusia.
Itu terlalu absurd. Ada banyak leluhur kuat yang membunuh klan naga sejati, menelan darah naga, dan bahkan melahap jiwa naga. Kemungkinan besar garis keturunan naga sejati akan berasal dari orang seperti itu. Dan ketika mereka melahirkan keturunan, garis keturunan naga sejati juga akan diwariskan. Akan tetapi, semakin lama waktunya, semakin lemah garis keturunan naga sejati. Namun, orang-orang yang memiliki garis keturunan naga sejati dari hantu berbentuk naga jelas memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Dengan sedikit kultivasi, mereka tidak kalah dengan mereka yang memiliki fisik istimewa. Su Han tentu saja tidak akan bertanya saat ini, karena dia tidak punya waktu, jadi dia meminta Li Zifeng pergi ke Sekte Phoenix untuk menemuinya. Meskipun, pada saat ini, Sekte Phoenix belum benar-benar muncul. Menyelamatkan Li Zifeng hanyalah masalah kenyamanan. Kultivasi Su Han dilepaskan, dan kekuatan tempur komprehensifnya melonjak. Pedang penghancur menyatu dengan pedang pocang, berubah menjadi cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki, menebas dengan ganas. Bush! Awan debu besar tertiup, tetapi Dewa Kuno menyerap kekuatan kultivasi di garis langit dan tanah ini, sehingga tidak hancur. Slaas, 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 slaas. Setidaknya ribuan iblis mati di pedang Su Han. Meskipun Song Tiegong dan yang lainnya juga membunuh monster lain, mereka juga memperhatikan tempat ini. Lagi pula, tujuan utama mereka adalah melindungi Su Han. Ketika mereka melihat kekuatan bertarung Su Han yang mengerikan, pupil mata mereka tak kuasa menahan diri untuk mengecil dan mereka tampak terkejut. Di antara iblis yang baru saja dibunuh Su Han, setidaknya ada satu Raja Iblis dan satu Raja Iblis, keduanya sama kuatnya dengan alam Xuanshen bintang 1. Bukannya mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, malah mereka sudah membuat pertahanan. Namun, mereka tetap dibunuh seketika oleh Su Han dan sama sekali tidak bisa melawan. Ini, Song Tiegong merasa tenggorokannya agak kering, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Makhluk dari alam ilahi yang mampu membunuh makhluk dari alam dewa misterius. Ya ampun, kekuatan tempur macam apa ini? Wenren Nonghan, Kong Xuan dan lainnya bahkan lebih terkejut. Meskipun mereka hanya berada di puncak alam dewa sejati, keluarga tersebut sering membiarkan para ahli di alam dewa misterius bertarung bersama mereka, yang membantu mereka memahami dan menghayati dengan jelas kekuatan tempur musuh. Justru karena inilah mereka sangat jelas tentang kekuatan alam Xuanshen. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada sedikit orang yang bisa membunuh mereka yang berada di alam dewa misterius dengan alam roh ilahi. Mereka langka. Lagi pula, ini bukan wilayah alam dewa semu dan alam dewa void. Bahkan 4 bintang besar dan 9 keturunan para dewa akan merasa sulit melakukan hal itu tanpa upaya penuh mereka. Namun bagi Su Han, membunuh Raja Iblis dan Raja Iblis yang sebanding dengan alam Xuanshen bintang 1 semudah membantai ayam dan anjing. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Su Zun. Dengan bakatnya yang luar biasa dan kekuatan tempur yang tak tertandingi, Su Zun benar-benar menjadi panutan bagi para kultivator generasi kita. Su Han tidak punya waktu untuk mendengarkan sanjungan mereka. Ia datang ke sini dan mulai membunuh dengan tujuan mendapatkan mayat para iblis. Semua iblis yang dibunuhnya akan segera dikumpulkan ke dalam cincin Sumeru Putra Suci. Mayat iblis ini dapat dimurnikan menjadi jiwa darah. Jiwa darah tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali, tetapi dapat menyerap kekuatan bulan darah dalam tubuh iblis. Semakin kuat jiwa darah, semakin kuat pula kekuatan yang diserapnya. Ini sama saja dengan melemahkan kekuatan klan iblis secara tak terlihat dan menyebabkan level kultivasi mereka menurun lapis demi lapis. Meskipun Su Han tidak berpartisipasi dalam pertempuran mengejutkan antara kedua ras tersebut, dia sangat jelas tentang hal itu berdasarkan buku-buku kuno yang tertinggal di Tanah Suci. Wus, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan sejumlah besar mayat iblis dimasukkan ke dalam cincin Sumeru Putra Suci. Jika kita berhenti bertarung, kita bisa menggunakan metode jiwa darah untuk memurnikan jiwa darah,
tapi situasinya kritis sekarang dan kita tidak punya banyak waktu. Catatan kebenaran adalah pilihan terbaik, pikir Su Han dalam hati sambil membunuh. Metode jiwa darah dan catatan ki lurus adalah dua teknik yang dapat digunakan untuk memurnikan jiwa darah. Perbedaannya adalah metode jiwa darah membutuhkan waktu lama untuk disempurnakan, tetapi kualitas jiwa darah yang disempurnakan akan jauh lebih tinggi, dan jumlah mayat iblis yang dibutuhkan akan jauh lebih sedikit. Sebaliknya, catatan kebenaran dapat meningkatkan mayat iblis sebesar 10% lebih banyak daripada metode jiwa darah, dan jiwa darah juga sangat kasar. Satu-satunya keuntungan adalah kecepatan pemurniannya yang sangat cepat. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam situasi ini, Zengkilu jelas merupakan pilihan yang paling tepat. Untuk iblis dengan tingkat kultivasi yang sama, hanya dibutuhkan sekitar 100 mayat untuk memurnikan jiwa darah. Namun, jika mencapai tingkat iblis dan monster kuno, bahkan 1 mayat pun bisa dimurnikan. Mengambil napas dalam-dalam, Su Han melancarkan serangan terakhir, lalu berteriak, "Lindungi aku." Suaranya begitu keras sehingga Song Tiegong dan yang lainnya segera menghilang. Pada saat yang sama, manusia lain di sekitar juga memperhatikan tempat ini. Mereka sibuk berkelahi, jadi bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk memperhatikan hal lain? Ketika mereka melihat baju besi emas Su Han, orang-orang ini langsung menunjukkan kegembiraan. Pemukul langit yang hebat, penjelajah langit agung telah tiba. Hahaha, pemimpin umat manusia kita telah tiba. Semua kultivator di istana manusia, bertarunglah sekuat tenaga dan kalahkan para iblis. Patroli agung mengkhawatirkan keselamatan kita dan telah datang langsung ke sini. Kita tidak boleh mengecewakannya. Rekan-rekan Taois dari istana manusia, bagaimana kalau kita berkompetisi dengan kuil para dewa untuk melihat siapa pembunuh terbanyak? Hahaha, ayolah. Berita menyebar dari satu orang ke orang lain, dan semakin banyak orang tahu tentang kedatangan Su Han. Seperti yang diharapkan, kemunculan Great Sky Patrol segera meningkatkan moral umat manusia. Kalau bukan karena Su Han, kalau Wenren Nonghan atau Kong Sun yang menjadi penguasa agung patroli langit, itu tetap akan meningkatkan moral umat manusia. Siapapun Suntian Agung, selama dia bisa datang, dia akan menjadi penopang jiwa terbaik. Di sisi lain, klan iblis, setelah mendengar teriakan dari ras manusia, segera memusatkan perhatian mereka pada Su Han. Guru patroli langit agung, hehe, beraninya kamu datang. Kau tidak menganggap serius klan iblisku. Kalau dewa kuno berzirah emas datang, tidak masalah, tapi kau, seorang yang mulia agung survei langit sialan, hanya mencari kematian. Para pemimpin klan iblis berteriak serempak, pusatkan kekuatan kalian dan bunuh yang mulia penglihat langit umat manusia terlebih dahulu. Begitu kata-kata ini diucapkan, sejumlah besar iblis bergegas menuju Su Han, termasuk Raja Iblis, Kaisar Iblis, dan Kaisar Iblis pada tingkat yang sama. Tahukah Anda, mereka adalah orang-orang super kuat yang sebanding dengan alam dewa mendalam dan alam dewa surgawi. Tekanan pada Song Tiegong dan yang lainnya tiba-tiba berlipat ganda. Kenapa kamu di sini? Kembalilah. Terdengar teriakan keras dari kejauhan, itu adalah dewa kuno 9 pedang yang berbicara. Su Han tersenyum tipis, aku di sini untuk memberimu keberuntungan. Mendengar kata-kata Su Han, dewa kuno 9 pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menebas dengan pedangnya, untuk sementara menangkis monster serigala kuno itu, lalu berbalik menatap Su Han. Baik Su Han maupun dia ingat dengan jelas apa yang terjadi di bawah segitiga Luo Seng saat itu. Tidak peduli apa yang dilakukan Su Han saat ini, jelas bahwa dia ingin menggunakan masalah ini untuk memperingatkannya. Tidak bisa menentukan prioritas. Dewa kuno 9 pedang mendengus dingin, kau dan aku tidak bisa membiarkan ini terjadi di sini. Saat ini, di medan perang, hanya ada 2 ras, manusia dan iblis. Apa kau mengerti? Tidak. Su Han menggelengkan kepalanya pelan, membuat dewa kuno 9 pedang semakin mengerutkan kening.
Ia mengira Su-han akan terus mengatakan sesuatu yang sarkastis. Namun Su-han berkata, manusia, iblis, dan setan jelas merupakan 3 ras, mengapa kau harus mengatakan ada 2? Dewa kuno 9 pedang terdiam dan ingin menendang Su-han. Dia berkata, cepat tinggalkan tempat ini. Klan iblis menganggapmu sebagai duri dalam daging mereka. Kedatanganmu tidak akan memengaruhi situasi pertempuran, tetapi hanya akan menghambat umat manusia. Saya kira tidak demikian. Su-han mengangkat matanya dan menatap iblis tak berujung seperti air di kejauhan, dengan senyum aneh di wajahnya. Semua manusia, perhatikan, raungan itu, bercampur dengan kekuatan kultivasi, menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, di bawah perlindungan Song Taegong dan yang lainnya, Su-han mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, tangannya menari-nari, dan sejumlah besar mayat iblis melayang di kehampaan. Ada kekuatan besar yang tampaknya berubah menjadi kompresi ruang, menyebabkan mayat-mayat ini menyusut seketika. Setelah itu, kekuatan kultivasi dicurahkan, menghancurkan mayat-mayat itu dan mengubahnya sepenuhnya menjadi darah. Bentuknya persis seperti kabut darah, hanya saja telah menjadi padat. Su-han menepuk alisnya, dan sebuah kesadaran ilahi menyeruak keluar, segera menyatu ke dalam darah dan air, menyebabkan darah dan air terpisah, perlahan-lahan berdiri, dan akhirnya dia benar-benar menumbuhkan lengan dan kaki. Kecuali tidak memiliki wajah, dia tampak persis seperti manusia, orang yang sepenuhnya transparan. Ini adalah jiwa darah yang dimurnikan oleh catatan kebenaran. Ia dapat menyerap kekuatan kabut darah dalam tubuh klan iblis. Itu setara dengan darah dan ki mereka. Semakin banyak ia menyerap, semakin lemah kekuatan mereka. Su-han meraung lagi, dan begitu dia selesai berbicara, dia memerintahkan 10 jiwa darah di depannya untuk bergegas keluar pada saat yang sama. Pikiran spiritualnya terintegrasi ke dalam jiwa darah, jadi dia secara alami dapat mengendalikannya dengan mudah. Kebetulan saat itu, klan iblis sedang menyerbu. Jiwa darah berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan penyerap yang sangat besar. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka melihat dengan jelas kabut merah darah dalam jumlah besar tengah mengepul dari tubuh para iblis di hadapan mereka. Seiring kabut itu mengepul, napas para iblis pun melemah dengan cepat. Jiwa darah, itu memang jiwa darah. Ya ampun, bukankah memurnikan jiwa darah itu sangat sulit? Bagaimana mungkin patroli langit agung bisa memurnikannya secepat itu? Dan ada 10 jiwa. Catatan kebenaran. Mungkinkah itu teknik untuk memurnikan jiwa darah? Seperti yang diharapkan dari Patriark Agung ras manusia, dia sangat kuat. Suara-suara gembira dan gembira datang dari segala arah dan moral umat manusia pun meningkat lagi. Selisih jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar. Satu-satunya cara untuk mengekang klan iblis adalah jiwa darah. Jiwa darah ini berasal dari mayat iblis, tetapi juga musuh alami mereka. Tidak ada iblis dengan level yang sama yang mampu menahan erosi jiwa darah ini, kecuali jika bisa dimusnahkan dalam sekejap. Tindakan Su-han memberi harapan bagi banyak orang, harapan untuk mengusir klan iblis. Mata Dewa Kuno 9 Pedang juga berkedip, memperlihatkan keterkejutan yang dalam. Sebagai Dewa Kuno, ia secara alami melihat lebih jelas dan belajar lebih cepat. Tidak ada yang aneh dengan teknik pemurnian jiwa darah ini. Teknik ini sangat sederhana dan bisa dipelajari hanya dengan membacanya sekali. Penyelamat, ide semacam itu muncul dalam benak Dewa Kuno 9 Pedang. Namun tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan membuang ide itu dari pikirannya. Meskipun Zengkilu dapat memurnikan jiwa darah dengan cepat, masih diperlukan eksperimen pribadi untuk meningkatkan kemahiran. Untuk saat ini memang dapat secara efektif mengekang klan iblis, tetapi agak terlalu berlebihan untuk memanggilnya penyelamat. Namun, ketika dia menatap Su-han lagi, sudah ada beberapa kerumitan di mata Dewa Kuno 9 Pedang. Apakah Han Chen Xingxi salah? Atau aku yang salah? Atau apakah kita berdua salah? Bum bum bum, serangan dahsyat datang dari segala arah.
Meskipun Song Tiegong adalah seorang prajurit kuat di puncak alam dewa surgawi, wajahnya sedikit merah saat ini, dan jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Di antara klan iblis yang menyerang Su Han, setidaknya ada lebih dari 10 makhluk mengerikan setingkat Raja Iblis dan Raja Iblis. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan memaksa Su Han dan yang lainnya mundur agak jauh. Namun untungnya, 10 jiwa darah yang dimurnikan oleh Su Han menyerap sejumlah besar kekuatan bulan darah iblis, yang menyebabkan kekuatan mereka melemah dengan cepat dan mereka dibunuh oleh umat manusia. Hanya dari pahala yang diciptakan oleh jiwa darah, sedikitnya lebih dari 100.000 setan mati. Namun, klan iblis juga bukan orang bodoh. Banyak Raja Iblis dan Raja Iblis menyerang secara bersamaan, dan ketika Song Tiegong dan yang lainnya akhirnya tak berdaya, mereka menghancurkan 10 jiwa darah dalam sekejap. Saat mereka menatap Su Han lagi, tatapan mereka tidak lagi penuh ejekan dan penghinaan seperti sebelumnya, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini, yang di mata mereka dianggap sebagai seekor semut, bukan hanya patroli agung ras manusia, tetapi juga memiliki teknik yang menantang surga dalam memurnikan jiwa darah. Jiwa darah saja sudah cukup bagi klan iblis untuk membunuh Su Han 1000 kali atau 10.000 kali, dan itu masih belum cukup. Namun, masih banyak orang jenius di antara umat manusia. Su Han baru menggunakan catatan kebenaran sekali sebelumnya, dan banyak orang telah mempelajarinya. Lorong sempit itu hanya sebesar ini, dan monster-monster tambahan diblokir di sisi berlawanan dari gunung batas klan. Monster-monster di sini memusatkan daya tembak mereka untuk menyerang Su Han, yang memberi manusia lain kesempatan untuk memurnikan jiwa darah. Meskipun ini adalah pengalaman pertama dan mereka belum terlalu terampil, keunggulan catatan kebenaran terletak pada kesederhanaannya. Oleh karena itu, dengan praktik lebih dari puluhan ribu orang, ribuan jiwa darah dimurnikan secara paksa. Tidak bagus. Sialan. Sialan umat manusia, sialan sang penjelajah langit agung. Mundur sekarang, jangan menyerang. Singkirkan semua mayat rakyat kita. Jangan biarkan mereka menjadi bahan untuk umat manusia. Banyak iblis mengubah ekspresi mereka dan membenci Su Han dalam hati. Jika mata bisa memakan manusia, Su Han pasti sudah tercabik-cabik sekarang. Bush. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari seberang gunung batas klan. Segera setelah itu, tekanan itu bagaikan gelombang, satu demi satu, menghancurkan kehampaan dan membuat banyak manusia gemetar. Setan kuno, Dewa kuno 9 pedang tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Su Han, maju. Ekspresi Su Han juga sedikit berubah, mengetahui bahwa dia telah membangkitkan niat membunuh iblis kuno. Dia tidak ceroboh dan terus mundur. Namun sebelum dia sempat meninggalkan medan perang, sebuah tangan besar muncul entah dari mana dan menindas Su Han dan yang lainnya dengan dahsyat. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Kraak, kehampaan itu bagaikan selembar kertas tipis yang rapuh, robek menjadi dua, dan retakannya bagaikan jaring laba-laba, rapat dan menyebar ke kejauhan. Sekalipun telapak tangan itu belum jatuh, tanah Yitian-Tian sudah bergetar hebat, dan retakan mulai tampak samar-samar. Penjelajah langit agung, karena kau sudah di sini, kau tidak perlu pergi. Suara serak terdengar dari seberang gunung batas klan. Meskipun jaraknya sangat jauh, saat suara itu jatuh, sesosok yang diselimuti kabut hitam melewati semua orang dan muncul di atas kepala Su Han dan yang lainnya. Telapak tangan besar itu persis seperti apa asalnya. Tuan Qianmo, ini Tuan Qianmo, haha. Selamat datang Tuan Qianmo dari pengasingan. Bunuh pemimpin besar umat manusia dan bawa kemuliaan bagi ras iblis. Setan kuno yang bernama 1000 Setan ini menimbulkan sensasi di antara para setan saat kemunculannya, dan jelaslah bahwa ia memiliki status yang sangat tinggi. Wajah Song Tiegong dan yang lainnya berubah drastis. Bukan karena lawannya adalah iblis kuno, tetapi karena 1000 iblis ini terbungkus dalam 3 aura darah yang kuat. Setan kuno berdarah 3. Tidak bagus.
Dewa kuno 9 pedang menggertakkan giginya dan segera bergegas menuju Su Han dan yang lainnya. Namun, monster serigala purba itu tertawa aneh, lalu tiba-tiba melompat dan berdiri di depan Dewa kuno 9 pedang. Tak peduli bagaimana Dewa kuno 9 pedang menyerang, ia tak menghindar, melainkan menghadapinya. Gulungan. Dewa kuno 9 pedang meraung, dan 9 sinar pedang melesat dari langit, menebas ke arah sendok serigala. Ia menyerang dengan marah, dan bahkan sendok serigala pun tak berani lengah. Energi darah yang kuat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi baju sirah raksasa, membungkus seluruh tubuhnya. Bum bum bum, sinar pedang berjatuhan satu demi satu, dan iblis serigala melawan dengan ganas. Ketika sinar pedang ke-9 menghilang, baju sirah merah darah di tubuh iblis serigala hancur total, dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dengan luka besar di tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari Dewa kuno 9 pedang, terkenal karena serangannya. Ekspresi iblis serigala muram. Dengan lambaian tangannya, darah dan energi yang tak terbatas langsung memancar dari kehampaan. Luka-luka di tubuhnya benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat Su Han dan yang lainnya, ketika Dewa kuno 9 pedang menyerang iblis serigala, telapak tangannya sudah jatuh. Kecepatannya sangat tinggi dan kekuatannya luar biasa. Jelas sekali bahwa Qian Mo sama sekali tidak gegabah. Begitu muncul, ia menyerang dengan sekuat tenaga. Ekspresi semua orang berubah, kecuali Su Han yang matanya berkedip. Ia tidak menatap telapak tangannya, melainkan ke Laut Suci. Apakah ini akan terbongkar sekarang? Desahnya dalam hati. Namun saat ia hendak bergerak, tiba-tiba api yang berkobar menutupi langit. Suhu api ini begitu tinggi hingga tak terlukiskan. Kemanapun ia lewat, seluruh kehampaan mengeluarkan suara mendesis, lalu berubah menjadi ketiadaan dan menguap dengan cepat. Qian Mo mengangkat kepalanya dan mencibir, "Cian, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Bagaimana denganku?" Teriakan dingin datang dari sisi lain api. Mengikuti suara itu datanglah ribuan mil es. Dengan mata telanjang, orang dapat melihat lapisan es seputih salju yang meluas dengan cepat tanpa kabut. Hampir dalam sekejap, benda itu datang membawa api dan menghantam keras tangan besar Qian Mo. Beng! Raungan yang mengerikan itu menyebabkan darah memenuhi telinga banyak orang dengan sedikit kultivasi di kedua suku tersebut. Namun, lukanya tidak serius. Yang paling mereka khawatirkan adalah pertempuran antara 3 dewa kuno. Wow, api itu tak berujung, dan sesosok tubuh yang terbungkus dalam warna merah menyala muncul. Itu adalah Dewa Api Merah kuno. Dan di dalam es di seberangnya, sebuah sosok besar berkelebat. Dari kejauhan, sosok ini tampak menyatu dengan seluruh lapisan es. Lapisan es yang luas itu telah berubah menjadi pecahan kaca raksasa. Sosok itu sebesar lapisan es itu. Dewa dingin kuno, Buumim. Terdengar ledakan keras, dan kedua dewa kuno itu menyerang bersamaan, dengan es dan api. Bahkan iblis kuno 1000 iblis, yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka, tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, amarah terpancar di matanya. "Kamu duluan." Dewa Api Merah kuno memandang Su Han dan berkata, "Kamu seharusnya tidak berada di sini. Aku harus ikut." Su Han mendongak. Dewa kuno Api Merah mengerutkan kening, lalu menatap puluhan ribu jiwa darah di medan perang, dan ekspresinya sedikit mereda. "Kamu seharusnya datang, tapi kamu seharusnya tidak datang." Su Han tidak membantah lagi dan berdiri di atas sutra Jinling di bawah perlindungan Song Tiegong dan yang lainnya. Wenren Nonghan dan Kong Xuan sudah muncul. Qiyu mendesak Jinling Chou dengan kekuatan spiritualnya, dan Jinling Chou pun segera pergi dan menghilang dalam sekejap mata. Medan perang semakin menjauh, dan akhirnya berubah menjadi titik hitam kecil. Hanya raungan 5 dewa kuno yang saling bertarung yang terus terdengar. Huhu, di atas sutra Jinling, kecuali Su Han dan Song Tiegong, semua orang, termasuk Qiyu, yang berada di alam dewa surgawi bintang 2, terengah-engah.
Dari saat mereka tiba di medan perang hingga saat mereka mundur, dibutuhkan waktu kurang dari seperempat jam. Tetapi karena kedatangan mereka, perang meningkat dengan cepat dan jumlah kematian di kedua suku meningkat dengan cepat. Terakhir, iblis kuno berdarah 3 dan 2 dewa kuno bintang 2 terlibat. Hanya dengan benar-benar berintegrasi ke medan perang, Anda dapat menyadari betapa tragis dan kejamnya hal itu. Setiap perang pasti berlumuran darah dan nyawa. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, semua itu akan tercatat dalam sungai sejarah yang panjang. Bau darah yang menyengat, tumpukan mayat yang tak berujung, dan darah yang mengalir seperti sungai masih melekat di benak setiap orang dan tidak dapat dihilangkan. Su Han sendiri telah berjuang maju selangkah demi selangkah dari benua Longwu, dan telah mengalami banyak hal seperti ini, terutama invasi iblis ekstrateritorial. Oleh karena itu, dia sendiri tidak merasakan apa-apa, tetapi sudah terbiasa dengannya. Namun yang lain berbeda. Sebagai kepala Garda Zenyu, Song Tiegong telah mengalami banyak perang. Meskipun belum pernah melihat pemandangan sebesar ini, ia masih bisa menerimanya. Orang-orang seperti Wenren Nonghan dan Kong Sun, meskipun mereka telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun, terus terang saja, mereka hanyalah bunga di rumah kaca. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga keturunan dari 4 bintang besar dan 9 dewa besar semuanya seperti ini. Mereka telah menyaksikan pembunuhan dan membunuh orang atau binatang mitologi dengan tangan mereka sendiri, tetapi pernahkah mereka melihat pemandangan semegah itu? Dalam sekejap, banyak sekali orang tewas, termasuk beberapa dari alam roh ilahi dan bahkan alam dewa misterius. Hal ini benar-benar mengubah pandangan hidup mereka. Akibatnya, setelah mereka meninggalkan medan perang, mereka tidak hanya terengah-engah, tetapi juga wajah mereka pucat dan tatapan matanya sayu. Adegan-adegan sebelumnya terus terngiang di benak saya. Jika saya tidak hati-hati, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa kembali. Apa yang mereka alami hari ini benar-benar krisis hidup atau mati yang pernah mereka alami dalam hidup mereka. Apakah kamu tidak takut? Terdengar sebuah suara, itu adalah Song Tiegong yang berbicara. Su Han menatapnya dan tersenyum tipis. Apa yang kamu takutkan? Aku takut pada monster dan setan kuno itu, kata Song Tiegong tanpa sadar. Takut, kata Su Han. Ekspresi Song Tiegong sedikit mereda. Jika Su Han bilang dia tidak takut, dia tidak akan percaya. Kekuatan alam dewa kuno menyapu bersih, dan bahkan dia, yang berada di puncak alam dewa surgawi, tidak dapat menahannya dan akan hancur dalam sekejap, apalagi Su Han. Namun, Su Han menambahkan, apa gunanya takut? Mereka yang pantas dibunuh akan tetap dibunuh, dan mereka yang pantas mati akan tetap mati. Semua orang terdiam beberapa saat. Wenren Nonghan dan Kong Suan perlahan-lahan mulai tenang. Wenren Nonghan berkata, Su Zun, dari mana kau mendapatkan teknik pemurnian jiwa darah itu? Tekniknya sangat cepat, bahkan melampaui teknik apapun yang ditinggalkan oleh kuil para dewa dan istana manusia. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Su Han jelas tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Bagaimanapun, dengan catatan kebenaran ini, umat manusia kita pasti akan mampu untuk sementara waktu menghambat kemajuan klan iblis. Selama kita dapat dengan cepat memurnikan jiwa darah, kita dapat membunuh lebih banyak iblis. Dengan cara ini, umat manusia kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bernapas. Jika mereka ingin sepenuhnya menembus batas gunung klan dan menginjakkan kaki di ngarai yang aneh, itu tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari, kata Song Tai. Mata Su Han berkedip, dan dia memikirkan hal lain. Klan iblis sangat kuat, tetapi sumber kekuatan mereka bukanlah roh mereka, melainkan energi dan darah yang sangat besar dalam tubuh mereka. Jenis ki dan darah ini, setelah sedikit dimurnikan, dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang jika manusia memiliki keterampilan yang tepat untuk menyerapnya. Sama seperti kristal darah iblis ekstrateritorial pada saat itu, ia dapat menambah umur. Sayangnya,
mayat iblis yang diperoleh sebelumnya semuanya dimurnikan menjadi jiwa darah. Tuan Songwei, konon sisa ki dan darah di tubuh para iblis itu juga bermanfaat bagi umat manusia. Kong Xuan dan Su Han memikirkan hal yang sama dan bertanya pada Song Tiegong. Itu benar, Song Tiegong mengangguk. Menurut catatan kuno, ki dan darah ras iblis memang dapat digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun, ki dan darah mereka berasal dari kekuatan bulan darah, yang memiliki dampak yang terlalu besar pada manusia. Ki dan darah tersebut harus dimurnikan dengan teknik khusus. Jika tidak, setelah tertelan, tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan merusak mereka. Jadi begitu, Kong Falcon bertanya lagi, karena kamu tahu ini, pasti ada beberapa teknik di istana manusia yang bisa memurnikan ki dan darah ini, kan? Memang ada, tapi itu hanya sisa, belum lengkap, dan sangat lambat untuk disempurnakan. Itu juga membatasi tingkat kultivasi orang yang menyempurnakannya. Setidaknya harus di atas alam Xuanshen untuk melakukannya. Song Tiegong mendesah. Jika semua manusia mampu melakukan hal tersebut, maka ini tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk berjuang mendukung perjuangan dan meningkatkan kekuatan dengan cepat. Meskipun perang antara dua ras ini bergantung pada kekuatan sang super kuat, peran para kultivator tingkat rendah tidak dapat diremehkan. Setelah para penguasa dari kedua suku saling menahan, mustahil bagi mereka untuk saling membunuh dalam waktu singkat. Dalam hal ini, keberhasilan atau kegagalan perang akan ditentukan oleh orang-orang di bawah. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, pasti ada orang jenius di antara para kultivator tingkat rendah saat ini. Jika kita dapat membunuh makhluk-makhluk ini, kita dapat mencegah munculnya orang-orang kuat dari kedua ras tersebut dan menghilangkan masalah-masalah di masa depan sampai ke akar-akarnya. Orang-orang seperti Su Han, Wenren Nonghan dan Kong Falcon semuanya adalah para jenius umat manusia, tetapi di medan perang, mereka hanyalah kultivator tingkat rendah. Klan Iblis sangat yakin bahwa siapapun yang dapat dipilih sebagai penguasa agung patroli langit haruslah orang yang tidak jahat, atau bahkan sangat kuat. Itulah sebabnya mereka membunuh Su Han terlebih dahulu. Darah dan energi iblis-iblis itu memang menggoda. Jika kita bisa melahap mereka, rasanya seperti mewarisi warisan umat manusia. Kita akan menyerap kekuatan kultivasi mereka. Meskipun hanya 1 dari 10 yang akan tersisa setelah dimurnikan, itu masih jauh lebih baik daripada melahap mereka dengan sumber daya lain. Yang terpenting, ini memiliki jangkauan yang luas dan siapapun bisa melakukannya. Qiyu berkata dengan suara berat, "Kudengar jika seorang kultivator fisik, khususnya, bisa mendapatkan ki dan darah semacam ini, kekuatan tempurnya akan meningkat secara signifikan. Sayang sekali kultivator fisik sangat langka di ras manusia kita, hanya 1 dari 10.000. Kalau tidak, kita bisa memanfaatkan ini untuk melatih sekelompok prajurit yang kuat." Song Tiegong menggelengkan kepala dan mendesah, "Kalian tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kultivasi seni bela diri sangatlah sulit, apalagi kultivasi fisik. Ambil contoh kekuatan-kekuatan besar di area tingkat ke-7 dan 4 prefektur utama. Manakah di antara mereka yang berspesialisasi dalam kultivasi fisik? Tidak ada. Sumber daya yang dibutuhkan terlalu banyak. Jika jumlah kultivator fisik melebihi tingkat tertentu, tidak ada kekuatan yang mampu membelinya. Oleh karena itu, umat manusia saya masih berfokus pada seni bela diri. Aku punya metode untuk memurnikan darah dan energi iblis, dan aku juga punya sekelompok kultivator fisik seperti ini," kata Su Han tiba-tiba. Semua orang tertegun sejenak, lalu mereka semua menatap Su Han. "Apa maksud Susun?" tanya Qiyu. "Saya memiliki seperangkat keterampilan lengkap yang disebut keterampilan pemurnian tubuh ilahi ekstrim." Su Han menatap semua orang dan melanjutkan, "Tidak ada batasan untuk tingkat kultivasi seorang kultivator. Selama energi dan darah iblis tidak lebih tinggi dari tingkat kultivasi seseorang, siapapun dapat memurnikannya, bahkan mereka yang berada di alam abadi." "Apa?" Mendengar ini,
Pupil mata semua orang mengecil dan mereka tidak dapat mempercayainya. Su Han melanjutkan, namun, keterampilan ini juga memiliki kekurangan. Keterampilan ini terhubung dengan pikiran orang yang memurnikannya. Seseorang hanya dapat melahap energi dan darah iblis yang telah dimurnikannya. Jika orang lain memurnikan energi dan darah tersebut dan memberikannya kepada orang lain, maka melahapnya akan sia-sia. Sebagai mantan kaisar naga iblis kuno, Su Han tentu tahu bahwa banyak teknik pemurnian ki dan darah iblis yang ditinggalkan oleh istana penyewa sebagaimana disebutkan oleh Song Tiegong dapat disempurnakan oleh orang-orang kuat dan kemudian diberikan kepada para jenius dari berbagai kekuatan untuk mereka lahap. Namun, waktu penyempurnaan teknik ini terlalu lambat, dan setelah penyempurnaan, jumlah ki dan darah iblis akan sangat berkurang. Namun, teknik pemurnian tubuh Jishen berbeda. Energi dan darah iblis yang dimurnikan dengan teknik ini hanya dapat dilahap dan diserap oleh orang yang memurnikannya. Meskipun tidak dapat digunakan untuk mengolah bakat, kelebihannya terletak pada kecepatan penyempurnaan yang sangat cepat dan tidak ada batasan pada tingkat kultivasi, jadi siapapun dapat menyempurnakannya. Su Zun, menurut maksudmu, jika ada mayat iblis ranah alam abadi, maka bahkan seorang kultivator di alam abadi pun bisa memurnikan darah dan ki-nya lalu melahapnya. Qi Yu membenarkan, benar. Su Han mengangguk, tentu saja, ini adalah domain bintang superior. Alam iblis menghubungkan domain bintang superior dan alam suci. Prajurit iblis tingkat terendah setara dengan para kultivator alam dewa semu. Karena itu, tidak perlu mempertimbangkan keturunan dari kekuatan besar yang lahir di sini. Sekarang bukan waktunya untuk mengembangkan bakat. Kalau begitu, semua orang saling memandang, mata mereka berbinar-binar. Jika apa yang dikatakan Su Han benar, maka kombinasi teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim dan catatan ki lurus akan menjadi kekuatan terkuat untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya. Malam ini, saya akan menanamkan teknik ini. Su Han berkata kepada Song Tiegong, waktunya terbatas, jadi tidak akan banyak salinan teknik ini. Selain yang dikirim ke istana manusia dan kuil para dewa, sisanya akan disimpan di pegunungan Miriat dan lembah ajaib. Semua prajurit manusia bisa mempraktikkan teknik ini. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.